Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Dimuji Macando dengan NIM 2410867003. Kelas Ilmu Komunikasi B. Ini ialah sebagai bentuk tugas dari mata kuliah pengantar kajian media dan budaya dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Esos MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep dan perkembangan berbagai media. Nah, media pertama yaitu yang saya jelaskan tentang satu, era lisan. Nah, era lisan ini merujuk pada periode sebelum adanya penemuan tulisan dan media cetak. Nah, era lisan ini tentunya komunikasi dan penyampaian informasi itu dilakukan secara verbal. Ya, yang kedua itu ada era tulisan. Nah, perkembangan era tulisan ini dimulai pada tahun 1041 sebelum Masehi. Nah, tentunya seorang ahli Everest M. Roger 1946 itu menyatakan bahwa tujuan penulisan di gua, dinding, atau tanah liat adalah untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami pada masa itu. Nah, sebelum adanya teknologi yang lebih maju pada saat sekarang ini. Nah, lanjut itu ada era percetakan. Nah, era percetakan ini muncul sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak pertama. Nah, era percetakan ini tentunya menandai sebuah perubahan besar dalam sejarah komunikasi dan budaya. Tentunya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg ini mengubah cara informasi yang disebarkan sehingga literasi dan pengetahuan itu dapat diakses oleh lebih banyak orang. Nah, selanjutnya itu ada era teknologi. Nah, era teknologi ini tentunya merujuk pada fase dalam sejarah manusia di mana kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, era ini sangat berdampak sekali pada pengaruh budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hampir semua aspek kehidupan manusia. Nah, lanjut itu buku. Tentunya buku ini sebagai media penyampai informasi, pengetahuan, dan hiburan yang telah berkembang sejak zaman kuno. Nah, dari coretan hingga penggunaan kertas dari mesin cetak Gutenberg pada abad ke-18. Nah, walaupun teknologi pada zaman saat ini sudah maju, buku ini tetap menjadi sumber utama informasi dan pendidikan. Bahkan ada e-book di zaman sekarang. Nah, lanjut ada makalah dan surat kabar. Nah, majalah ini adalah media masa cetak yang terbit secara berkala, seperti mungkin mingguan, bulanan, tahunan. Nah, tentunya majalah pertama itu adalah Gentleman Magazine pada tahun 1731 di Inggris, yang isinya mencakup berbagai topik seperti politik, biografi, dan bahkan sastra. Nah, lalu ada surat kabar, itu media cetak harian atau berkala yang berisi berita-berita terkini. Bisa dibilang seperti koran. Nah, itu membahas berbagai topik seperti politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, surat kabar terbit pertama kali di dunia ini itu adalah Outsuresnes Both Foreign and Domestic pada tahun 1690 di Amerika Serikat. Nah, lalu ada musik dan radio. Tentunya musik ini sangat lumrah di zaman kita. Nah, tentunya musik ini bisa kita manfaatkan itu sebagai mengekspresikan segala sesuatu yang mana bersifat emosional. Benar gak? Nah, lanjut itu ada radio. Nah, radio ini ialah sistem komunikasi yang menggunakan udara atau ruang antariksa sebagai bahan antara yang bentuk umum sistemnya itu adalah sebuah pemancar yang memancarkan dayanya
melalui antena ke arah tujuan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, lalu ada televisi dan film. Nah, tentunya televisi ini sangat tidak asing di lingkungan kita ya teman-teman. Itu televisi itu ialah media komunikasi massa yang menyajikan informasi dalam bentuk audio visual. Tentunya TV ini menjadikan lebih unggul dibandingkan radio maupun media cetak. Itu ditemukan TV ini pada awal abad ke-20. Nah, lalu ada film. Film ini juga tidak asing di telinga kita ya teman-teman. Itu film ini ialah seni visual yang menyampaikan cerita melalui gambar bergerak untuk hiburan, kasih, dan bahkan dokumentasi perkembangannya. Nah, lalu perkembangannya itu dimulai dari kinetoskop, temuan Thomas Alva Edison. Nah, lalu ada terakhir itu media internet. Tentunya media internet ini merujuk pada platform digital pada zaman sekarang. Teknologinya udah maju ya teman-teman. Nah, itu memfasilitasi pertukaran informasi serta interaksi antar pengguna melalui jaringan global. Nah, tentunya perkembangan internet ini itu berawal pada proyek ARPANET di tahun 1960-an yang kemudian berkembang menjadi jaringan global pada 1990. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, menjadikan internet sebagai sumber informasi utama. Mungkin nah itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.